Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini masyarakat disuguhi macam Habib, Ustaz, yang membentuk polarisasi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira wajar ya. Ini tidak ada hubungannya dengan Habib atau bukan Habib. Ketika ada sekelompok orang punya pandangan tertentu, maka otomatis akan muncul reaksi, tanggapan, perlawanan dari kelompok yang lain. Menjadi agak ramai karena yang muncul adalah Habib. Selama ini memang Habib itu identik dengan ulama, dengan penceramah, dengan tokoh agama. Yang belakangan ini bukan hanya ulama, tapi ulama yang partisan, ulama yang cenderung berhadapan-hadapan dengan pemerintah, juga terkesan seperti intoleran, mendukung radikalisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka tentu ada orang yang tidak menyepakatinya, tidak menyetujuinya, punya pandangan yang sama dengan itu, semua Habib sama dengan itu, maka muncullah yang melawannya. Dan otomatis ketika ada yang punya pandangan tertentu kemudian dilawan dengan pandangan yang melawannya, yang menentangnya, ya terjadi polarisasi, terutama ketika muncul di media sosial. Media sosial membuat segala sesuatunya itu tampak terbelah. Apapun, bukan hanya persoalan Habib, semua isu ketika dimunculkan maka akan membuat masyarakat terbelah dalam dua polar, dalam dua kubu. Perkara positif atau negatif ya tergantung perspektif kita, sudut pandang kita. Bagi mereka yang sudah terbelah dalam dua kubu, ya kubu tertentu menjadi baik dan kubu yang lawannya menjadi buruk. Demikian pula sebaliknya. Dan masing-masing orang yang berada di media sosial akan terdorong untuk mendukung kubunya. Ini yang terjadi sekarang. Nah, Habib yang melakukan reaksi, yang memberikan tanggapan itu berbeda dari Habib yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah tokoh, ulama, punya masa, ini justru bukan ulama, bukan pejabat, bukan apapun. Dia adalah manusia biasa, dia warga biasa, dia Habib biasa, tidak punya majelis taklim. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dia tidak punya background agama, dan dia tampil tanpa koordinasi. Dia muncul secara spontan, bahkan terkesan seperti dia memang tidak berencana untuk menjadi seorang seleb, menjadi seorang YouTuber. Terbukti dari diksi-diksi, cara berbicaranya itu otentik, begitu kira-kira. Terlepas kita suka atau tidak suka, kita mendukung atau tidak mendukung. Yang satu itu difabrikasi, disetting, banyak pengikutnya, digambarkan sebagai orang yang demikian-demikian lah intinya. Yang satu itu ya biasa, pasaran aja. Kebetulan dia Habib. Nah, ini yang membuat masyarakat bingung. Nah, selama ini Habib itu dengan tampilan demikian diagungkan, ternyata jumlah Habib itu banyak. Bahkan ada yang model yang lawannya itu yang sama sekali tidak diagungkan, bahkan dia juga tidak mau diagungkan. Bahkan dia melakukan perlawanan dengan cara yang tidak terpikirkan oleh orang. Ini yang membuat persoalan menjadi heboh. Masyarakat pun seolah baru tahu. Nah, mereka yang sudah terlanjur mendukung kelompok Habib yang pertama ini, ya tentu marah terhadap Habib yang kedua itu. Dan karena marah, ada yang berusaha untuk mendelegitimasi, untuk menganggapnya Habib palsu, untuk tidak menganggapnya Habib, atau stigma-stigma apapun yang tujuannya untuk tetap mempertahankan tokoh yang didukungnya, Habib yang didukungnya. Baik, Ustaz. Saat ini sebenarnya muncul fenomena Habib Kribo, Ustaz, yang lagi hit, naik daun lah kalau kita bisa bilang. Nah, beliau seringkali merespon Habib Bahar dan Habib Rizik. Apakah beliau ini tidak bisa mengimbangi, Ustaz? Seperti antum bilang, dia tidak punya background agama, tidak ceplas-ceplos kadang-kadang, dan kadang-kadang argumentasinya juga kurang. Atau ini
Gimana Set? Apakah beliau sebagai antitesa sebenarnya dari Habib Ya, Bahar sendiri? seperti yang saya katakan tadi. Jadi ini bukan ulama lawan ulama, bukan Habib A dan Habib B yang punya posisi sama. Kalau Habib yang ulama berlawanan dengan Habib ulama, mungkin persoalannya menjadi biasa saja. Tapi yang unik itu bahwa ini hanya kesamaan dalam Habibnya, tapi berbeda dalam segala hal. Ini tidak punya umat, ini bukan ulama, ini spontanitas, ini tidak di setting, tidak diatur, bahkan video-videonya itu sepertinya lost sensor, dia tidak mau disensor kecuali bagian-bagian yang berhubungan dengan estetika atau apapun. Jadi apakah ini antitesa? Ya, seperti saya katakan, kalau ada aksi pasti ada reaksi, dan mestinya kita juga tidak terkejut. Perkara kita setuju dengan cara dia atau tidak, itu lain persoalan. Maka dari itu, kalau dia seorang Habib ulama dan kemudian dia mereaksi seorang Habib yang ulama, maka kita bisa menuntutnya dia harus begini, begitu, begini. Karena apa? Karena sudah berposisi sebagai ulama. Tapi kalau dia kan rakyat biasa, dia warga biasa, dia hanya Habib tapi tanpa hak-hak keistimewaan, tanpa perlakuan khusus. Dan karena dia orang biasa, awam, bahkan dia sendiri mengakunya, ya kita sulit untuk menuntutnya harus punya gaya bahasa yang rapi dengan cara yang santun atau apapun. Bahkan mungkin dia memang aslinya memang begitu. Jadi dia tidak punya standar kesantunan sebagaimana yang berlaku di dunia visual ini kan. Kesantunan itu harus kelihatan dibuat, tampilan itu harus teratur. Dia lepas saja dia ngomong dengan, bahkan bukan hanya ketika di channelnya dia berbicara, bahkan ketika di talk show, di televisi pun dia seperti berbicara di rumahnya. Otentisitasnya, originalitasnya itu jadi daya tariknya. Orang mungkin tidak mempersoalkan apa yang dia sampaikan, tapi gaya dia itu mewakili masyarakat umum. Dia bicara dengan bahasa awam. Nggak penting argumennya apa, nggak penting kerapian apa dalam diksinya, tapi tujuan dia untuk menyadarkan masyarakat bahwa jangan lihat Habibnya, tapi lihat perilaku dan pandangannya. Bagi dia, dengan semua kekurangannya, dia merasa perlu untuk menjaga keragaman, membuktikan keragaman, mendukung NKRI, apapun yang menurutnya itu benar. Gitu. Tapi bukankah dipandang buruk Ustaz ketika pernyataan-pernyataannya itu kasar, merendahkan orang lain? Apakah ini tidak dipandang buruk akhirnya Ustaz? Ya pastilah, tidak ada yang sempurna, pasti buruk. Artinya sesuatu yang tidak rapi ya tidak baik, apalagi kasar, apalagi beberapa pernyataan misalnya semua Arab tidak ada intelektual. Dan Arab ini sebutan untuk bangsa di beberapa negara yang punya hubungan baik dengan negara kita. Artinya kita menjelekkan bangsa lain, itu otomatis berefek terhadap kita. Atau etnik, dia juga mengkritik Habib, tapi ketika dia semuakan Habib, masalah dong. Dia menentang 1-2 Habib ya, yang dikenal oleh masyarakat, tapi dia katakan ini Habib dengan kalimat Habib, dengan kalimat Arab, dengan kalimat ini, menurut saya itu kelepasan. Dan tapi kita harus paham, tujuan dia itu justru untuk menunjukkan keragaman Habib. Entah dengan caranya, memang namanya bukan orang intelektual yang sudah tahu kosakata, kaidah-kaidah gramatika. Ya dia lost dengan begitu, tapi dia berusaha untuk memahamkan begitulah cara dia untuk melihat persoalan, bahwa dia menanggung beban yang lebih berat daripada masyarakat lain karena dia Habib. Nah itu juga perlu dipahami oleh orang-orang. Kita harus punya empati bahwa dengan semua kengawurannya yang bukan bebas beresiko secara hukum, secara sosial, secara fisik, apapun dia punya resiko itu. Dan karena dia berani ngomong begitu, ya kita pada saat yang sama kita perlu memahami motifnya, perlu memahami apa di balik itu, sekaligus kalau bisa kita memberikan kritik-kritik. Nah kritik itu entah disampaikan melalui komen-komentar atau apa yang kita lakukan sekarang ini juga diharapkan juga bisa dipelajari, direnungkan oleh yang bersangkutan, masyarakat juga bisa memahami itu, dan perlahan-lahan kita harapkan akan lebih baik daripada kita menganggapnya sama dengan yang dikritiknya. Menurut saya antara dia dan yang dikritiknya beda, tidak boleh kita perlakukan sama-sama menganggapnya buruk rata dalam persentase. Itu menurut saya tidak adil.
Baik Ustaz, ini kan ada polarisasi Ustaz. Awal kita sebut ada polarisasi. Ya. Ada yang ke kanan misalnya yang mendukung si ini, ada yang mendukungnya satu lagi. Nah, apakah tidak ada orang jalan tengah Ustaz? Yang Habib yang kira-kira muncul untuk menengahi semua ini, meredam, menenangkan sehingga perseteruan kisruh yang bukan cuma di dunia maya sampai di dunia nyata ini bisa redah dan kelar Ustaz. Ya, sesuai dengan hukum dialektika, bila ada tesis, ada tesa, ada antitesa, antitesis. Nanti akan muncul sintesis. Jadi biarkanlah pergumulan ini terjadi. Masyarakat nanti dengan akal sehatnya bisa melihat bahwa generalisasi Arab, generalisasi etnik apapun itu tidak akan benar kalau orang menggunakan akalnya. Jadi diambil saja bagian-bagian yang logis, kemudian nanti akan tercipta itu proses sintesa dan akhirnya mereda. Masyarakat pun kembali tidak lebay, tidak mengagungkan berlebihan, juga tidak membencinya berlebihan, tapi kembali kepada pemahaman yang proporsional. Dan saya kira itulah yang diinginkan oleh Habib yang sekarang ini lagi ngetren. Biarkan dia menjadi korban, dicaci maki bahkan oleh kelompok Habib sendiri yang tidak setuju dengan pandangan, tapi minimal dia ingin mengembalikan posisi di tengah, karena itu sudah sangat radikal, jadi dia melakukan balasan yang radikal. Pada akhirnya akan harus muncul sebuah profil pandangan perspektif tentang Habib yang proporsional. Dan karena pandangan-pandangan ini tidak memicu adrenalin, tidak direspon oleh algoritma, biasanya tidak menjadi heboh, tapi perlahan-lahan menyebar. Dan saya yakin Habib yang memberikan pandangan ini orang yang terbuka. Dia tidak punya beban gengsi, dia tidak punya kebesaran-kebesaran itu. Jadi pandangan-pandangan kita akan didengarnya dan dia akan menganulirnya, meskipun mungkin tidak secara langsung, tapi melalui konten-kontennya akan terlihat ada peredaan, ada lebih tenang, lebih cool, lebih hati-hati, lebih bukan berarti dia tegas tetap, tapi pilihan kata harus lebih tepat, itu aja. Satu lagi Ustaz, munculnya fenomena Habib Kribo ini sebenarnya kan sebuah fenomena baru Ustaz. Setelah Habib-Habib sebelumnya yang tampilan dan modelnya seperti itu. Nah, pertanyaannya akhirnya kenapa tidak banyak Habib yang berlaku seperti itu Ustaz? Seperti Habib Kribo, apakah tidak berani mengambil risiko atau apa saudara Ustaz? Ya, karena setiap orang punya caranya yang berbeda-beda. Justru kita juga menyesalkan kalau yang dipahami oleh orang itu hanya dua macam Habib ini. Habib yang mengeksploitasi simbol, yang mempolitisasi agama, yang dianggap kapitalisasi agama, yang satu lagi melawannya dengan cara yang tidak jauh berbeda dianggapnya, tapi kita jangan lupakan esensinya itu beda. Meskipun gayanya mungkin sama, tapi esensinya berbeda. Ini memihak, ini berusaha untuk memahamkan masyarakat dengan caranya sendiri. Pastilah banyak orang yang sebetulnya punya pandangan yang tidak sama dengan yang pertama, juga tidak sama dengan yang kedua. Tapi kan lagi-lagi ini berhubungan dengan sistem algoritma yang beredar di dunia media sosial. Kalau tidak ada yang memunculkannya, juga tidak didukung oleh rasa kepo yang luas, ya orang mungkin akan melihatnya hanya ada dua tipe Habib. Tapi justru sebetulnya dua tipe Habib ini anomali. Lihat saja Habib Lutfi, Habib Quraisy Shihab, banyak Habib-Habib yang sebetulnya kalem, adem, dan banyak Habib yang justru lebih banyak diam. Dan nanti orang akan kembali, oh ternyata figur Habib yang proporsional, yang kalem itu adalah orang-orang yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat. Bisa dibayangkan Profesor Quraisy Shihab yang sudah dianggap sebagai representasi dari ulama yang moderat, Habib Lutfi yang sangat dimuliakan oleh masyarakat Muslim, terutama Nahdlatul Ulama. Ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh
dua macam Habib ini ingin secara tidak langsung akan kembali kepada figur Habib-Habib yang kalem, yang tenang, yang toleran. Nah, mungkin Habib Kribo yang sering mengkritik itu khawatir dengan munculnya Habib-Habib yang diagungkan dan terlihat vulgar juga. Kalau vulgarnya kan vulgar beda orang biasa ngomong kasar dengan orang yang mengaku dirinya ulama. Sebagai ulama ngomong kasar itu tuntutannya beda. Orang di panggung bicara tentang mestinya adalah panggung agama, bicara ngomong kasar itu beda dengan orang biasa yang tidak punya umat. Jadi kalau kita tuntut sama, ini kita yang tidak adil. Lihatlah dia sebagai orang biasa, orang yang tidak mengaku ulama, orang yang tidak mengaku agamawan. Ya kalau salah-salah ngomong agama, berdalih, berdebat, ya wajar. Justru orang yang posisikan diri sebagai ulama, sebagai tokoh, sebagai ahli agama, ahli hukum, ahli ini, kalau mengikuti cara dia, ini justru yang salah. Kalau dia sejak awal, biarkan saya dengan cara saya. Memang kita perlu memberikan masukan, kita perlu memberikan kritik konstruktif yang tujuannya bukan untuk menghilangkan dia, tetap mempertahankan eksistensinya supaya ada yang ngimbangi, tapi dengan cara yang justru orang akhirnya mengabaikan motif dan esensi apa yang diucapkannya, ribut mempersoalkan gayanya. Nah, jangan sampai ini terjadi pengalihan-pengalihan. Jangan sampai karena caranya akhirnya stigma yang dimunculkan untuk mengalihkan ini. Jadi tetap dengan originalitasnya, dengan otentisitasnya, dengan kesahajaannya, tapi perlu kehati-hatian dalam hal-hal yang bisa memberatkan dia, yang bisa menjadi blunder besar, yang akhirnya kontraproduktif. Itu maksud saya. Kita juga pernah punya tokoh yang ya tidak bisa dianggap sama ya. Sama dari segi pilihan-pilihan katanya kadang kasar. Tapi bedanya orang itu tokoh, pejabat, punya pengaruh. Tapi kalau ini nggak ada. Jadi kalau kita menuntut orang yang punya jabatan, punya posisi, dia pejabat, dia politisi, dia akademisi, dia intelektual, dia apapun yang punya posisi sosial tertentu, yang ngomong kasar dengan orang yang tidak punya posisi, kemudian sama-sama dituntut, menurut saya tidak adil. Nah, kebetulan dua tokoh ini dari kelompok minoritas etnik. Dia pernah menjadi gubernur, dia sekarang juga menempati posisi tertentu di perusahaan negara. Ini sama sekali tidak. Orang yang sederhana saja, dia bahkan tidak punya rumah, dia kontrak, istrinya juga sedang sakit. Jadi cobalah kita adil melihat dengan semua kekurangannya. Wajar kalau orang kurang. Kalau orang bergelar doktor ngomongnya ngawur, ini justru buruk. Kalau orang mengaku dirinya agamawan, ngomong jorok, ngomong kasar, itu justru tidak patut. Bukti kejujuran, kesahajaan, asal tetap rendah hati, asal tidak kamera membuatnya lupa. Dia harus sadar bahwa kepopuleran, ketenaran itu berjangka, tidak lama. Yang lebih penting dari itu bagaimana pesan-pesannya sampai, bagaimana dia bisa mengimbangi agar masyarakat tidak lagi, dia meskipun menjelekkan Habib tujuannya supaya orang menerima Habib. Dia meskipun seperti ngomong tentang Arab, tapi tujuannya supaya masyarakat memperlakukan orang Arab itu sebagaimana keturunan lainnya, sebagaimana suku-suku lainnya. Hanya saja ya keterbatasan kemampuan, dan ini menurut saya kita harus adil menerima itu. Penutup, Ustaz. Ya, menurut saya pada akhirnya masyarakat akan menerima keragaman Habib. Habib tidak hanya diwakili oleh satu dua yang punya umat, banyak Habib dengan aneka profesi yang seperti pernah kita bahas. Jadi dengan begitu muncul menu yang bermacam-macam. Tapi kita juga tidak bisa mengeneralisir semua Habib. Sebagaimana kita juga tidak bisa mengeneralisir ada satu dua dokter melakukan malpraktek. Apakah kemudian kita katakan dokter semuanya adalah penipu? Generalisasi selamanya salah, tidak pernah valid, dan itu adalah falasi. Karena itu kita juga menyarankan kepada dia untuk tidak terjebak dalam falasi-falasi itu, untuk tidak terlalu royal menggunakan kata semua untuk sesuatu yang predikasi baik maupun predikasi buruk. Itu aja. Semoga kita makin adil dalam menilai. Enjoy your faith. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.